ada 5 ini ya, dari path, edge, district, nodes, landmark. Kalau path itu dia berupa garis atau line yang bisa dilalui ya, bisa untuk mobilitas bagi manusia. Nah, misalnya nanti ya bisa berupa trotoar, jalan. Tuh. Kalau edge itu dia sebenarnya berupa tepi atau batas gitu sih. Jadi kayak berupa garis juga. Nah, bisa sifatnya itu terlihat atau juga bisa sifatnya itu kayak ya agak ini sih, agak abstrak ya. Jadi misalnya kayak tembok, ya tembok itu juga bisa menjadi edge atau juga di sini yang membatasi ya antara dua distrik yang berbeda. Misalkan ada distrik untuk perkantoran, ada juga yang misalkan untuk area yang terbuka gitu. Nah, ini adalah edge-nya gitu. Kalau distrik itu dia berupa suatu kawasan kayak gini yang mencirikan suatu penggunaan lahan tertentu. Berarti bisa berupa kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkantoran, kawasan perumahan, dan banyak lainnya. Kalau nodes itu eh, titik pertemuan ya. Jadi adanya path, ya path ketemu path, nanti bisa menjadi nodes gitu. Contohnya nanti ya bisa berupa kayak pertigaan, perempatan gitu. Jadi ketika manusianya ini bisa memilih untuk berpindah, berpindah path, berpindah arah. Dan kelima yaitu adalah landmark. Landmark itu dia bisa berupa titik yang biasanya dia memang mencirikan ya suatu kota itu. Contohnya cukup jelas ya, misalkan kayak dari Eiffel, Monas, terus juga di Surabaya ada patung itu ya, Surat dan Baya. Nah, kalau dari kotanya ini cukup jelas ya untuk terbaca atau terlihatnya itu dia mencirikan adanya legible. Kotanya itu mudah untuk dilihat atau dikenali dari elemen-elemen yang ada oleh Kevin Lynch gitu. Itu dari path, edge, district, nodes, dan juga landmarknya. Dari kenampakannya, eh, ini bisa cukup jelas ya sebenarnya ini. Ini adalah path, ini berarti nodes, ya ini district, ini sungainya ini juga bisa berupa menjadi edge ya, dan ini landmark gitu. Nah, kemudian untuk istilah-istilah yang lain nih berkaitan dengan perkotaan. Nah, yang pertama ada yang namanya kawasan metropolitan. Jadi di sini bisa didefinisikan sebagai sekumpulan kota yang dia itu adjacent, menempel atau berdekatan gitu kan. Dan itu selain nempel secara administratifnya juga saling terhubung secara ekonomi. Dan biasanya memang dicirikan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh yang ada di US ya dari metropolitan areanya. Kalau istilah megacity dan juga metacity itu lebih ngelihat terkait dengan dari jumlah penduduk sih. Nah, kalau megacity itu kondisi ketika dari suatu kota itu memiliki lebih dari 10 juta penduduk. Nah, kalau metacity itu bisa didefinisikan dengan dua cara ini ya. Ada yang melihat dari kondisi perkotaan yang jumlah populasinya itu lebih dari 20 juta. Nah, atau enggak dia memiliki suatu jaringan gitu ya. Jaringan yang terus tumbuh dan menyatu dalam suatu sistem yang saling terhubung. Itu namanya metacity atau hypercity. Lalu terutama dari sisi jumlah penduduknya ini. Nah, jadi ada yang termasuk ke dalam megacity. Ini kalau kita pakai data tahun 2020 ya. Megacity itu kan tadi kalau populasinya udah di atasnya 10 juta. Nah, kalau metacity itu kalau jumlah penduduknya udah di atas 20 juta ya. Ini contoh yang metacity itu bisa dari Tokyo ya, ini terbesar ya untuk jumlah penduduknya.
Ini Jakarta kalau ini ya digabung sama ini nggak sih Jabodetabek ini. Kalau sampai 34 juta itu. Nah, tadi di US itu kan juga ada yang namanya metropolitan area ya. Kalau jadi contohnya tadi US. Nah, sebenarnya untuk kawasan metropolitan kan ya nggak cuma di US aja, banyak di negara-negara yang lain. Nah, kalau misalkan dari kota metropolitannya itu kayak saling terhubung lagi itu, nah itu bisa ada yang namanya ini megalopolis ya. Jadi suatu rangkaian dari kota yang saling terhubung. Nah, emang nanti yang dijadikan contoh ini adalah dari Wash koridor ya. Dari Boston sampai ke Washington. Itu lewat kota-kota besar seperti New York, Philadelphia, Baltimore, itu juga akan dilewati ini. Nah, untuk dari megalopolis itu bisa yang sampai melintasi dari state ya, bisa lintas negara bagian dan juga bisa lebih eh, melebihi dari definisinya si metropolitan area itu. Jadi untuk contohnya ini, itu adalah megalopolis yang terdapat di Amerika Serikat. Nah, misalkan tadi yang di sini adalah koridor Bush itu. Nah, jadi bisa yang bisa melebihi ya dari negara bagian per negara bagian dan juga bisa lebih luas dari metropolitan areanya. Terus juga ada definisi lagi yaitu terkait dengan kota global. Nah, kalau kota global itu pada intinya ya, atau konsep sederhananya adalah pengaruhnya sih. Jadi pengaruh dari kota global ini tuh nggak cuma terbatas di negaranya aja, tapi bisa cross border ya. Bahkan bisa lebih dari negaranya itu atau bahkan secara global untuk pengaruhnya. Nah, biasanya memang berkaitan dengan adanya ekonomi ya, pengaruh ekonomi yang ada di kota itu. Misalkan dia sebagai untuk stock exchange, perbankan, ataupun juga sebagai pusatnya bagi korporasi global. Nah, kalau di kota, di pinggiran kota itu kan ada yang namanya area suburban ya. Nah, di mana area suburban ini adalah suatu area yang biasanya diisi oleh untuk kegiatannya permukiman. Nah, dan nempel ke wilayah urbannya, ke wilayah kotanya. Nah, untuk prosesnya itu namanya adalah suburbanisasi. Jadi di mana ketika masyarakat ini berpindah, biasanya memang dari kota, nah itu berpindah ke bagian pinggiran kota yang disebut sebagai proses suburbanisasi. Nah, ini untuk penyebabnya dari adanya urbanisasi ini. Antara lain bisa dari adanya peningkatan dari eh, kondisi ekonomi masyarakat. Nah, atau dari perluasan ya, perluasan ekonomi. Jadi mengarahnya ke pinggir ya. Kemudian juga ada peningkatan daya beli dari masyarakat ya untuk ngebeli rumah gitu yang ada di pinggiran kota. Terus kemudian juga bisa karena adanya lifestyle untuk yang berbasis pada kendaraan pribadi ya di car center kayak di US gitu. Nah, atau juga bisa karena dukungan dari pemerintah yang ngebangun dari adanya jalan yang ada. Nah, di sini bisa berupa dari adanya highway atau jalan tol. Jadi yang menghubungkan antara wilayah suburban dengan di wilayah pusat kotanya yang memang ditujukannya untuk kerja kan bagi masyarakat yang ada contohnya di masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Nah, selain dari faktor-faktor ekonomi itu juga bisa karena ada faktor rasial ini. Nah, misalnya itu pada saat Perang Dunia Kedua ataupun setelah Perang Dunia Kedua, itu banyak dari masyarakat Afro-Amerikan ya yang berpindah ya, ke utara ini, ke US bagian utara. Tetapi dari masyarakat kulit putih yang dari Amerika itu eh, karena faktor rasial ya, jadi mereka tidak mau itu untuk berdekatan ya di wilayah kota. Jadi mereka berpindah ke wilayah suburban. Nah, itu ada istilahnya yang namanya white flight. Jadi berpindahnya masyarakat kulit putih
dari wilayah kota ke wilayah suburban. Selain karena memang dari adanya, kalau di bagian suburbannya ya, terus meningkat ya dari sisi investasinya dari pemerintah. Nah, sekaligus juga di sini dari adanya bagian pusat kota yang let's say kurang dirawat ya, kurang ada investasi dan itu bisa menyebabkan adanya urban decline atau penurunan kota. Dan nanti dari wilayah pinggiran kotanya yang akan semakin meningkat. Nah, bisa juga ya dari adanya suburbanisasi ini, eh, impact dari adanya COVID-19 yang nanti bisa dikenal ya, ada istilahnya namanya urban donut effect. Sebenarnya untuk istilahnya ini udah cukup lama ya, sebelum COVID-19 pun udah ada urban donut effect itu. Bisa kita gambarkan kayak seperti donat sih nantinya bentuknya. Karena adanya penurunan. Nah, jadi persentase masyarakat yang ada di bagian pusat kota ini berkurang. Mereka pindah ke wilayah pinggiran, wilayah pinggiran ini. Jadi di bagian tengahnya itu berkurang, di bagian pinggirnya itu bertambah. Dan ini akan tengahnya itu akan terlihat berlubang gitu, yang terlihat seperti donat. Atau kalau digambarkan di peta, eh, bisa seperti ini gitu. Bagian pusat kotanya itu kita kasih warna merah, bagian pinggirnya kita let's say kita kasih warna biru. Jadi akan terlihat seperti donat bentuknya. Nah, dari adanya suburbanisasi itu, banyak masyarakat yang terdesentralisasi ya, pindah ke wilayah suburban. Nah, itu juga bisa menggerakkan namanya urban sprawl. Urban sprawl itu dia berupa perluasan ini sih, perluasan fisik kota, nah, ke arah pinggiran, nah, ke arah outskirtnya, ke pinggirnya ya. Nah, ini ada beberapa alasannya. Atau pertama karena memang dari wilayah suburbannya yang terus bertumbuh. Nah, bisa juga karena di bagian pinggir, di bagian suburban itu biaya lahannya itu lebih murah. Nah, dibandingkan dengan di wilayah inner city. Nah, inner city itu dia suatu area yang ada di dalam kota ya, yang digunakan untuk residential di dalam kotanya. Atau biasanya dekat sama pusat kotanya. Ya, udah mulai deket downtown-nya itu. Nah, tentu kalau di inner city jelas lebih mahal ya kalau rumah-rumah yang ada di tengah kota kita. Atau juga karena faktor yang ketiga. Nah, di mana perumahan yang ada itu eh, memiliki densitas ya atau kepadatan yang cenderung untuk rendah. Nah, biasanya ya lebih berkaitannya kayak di wilayah US itu sih. Nah, kalau di wilayah Indonesia di bagian pinggirannya pun masih yang cenderung eh, padat juga ya. Atau kalau densitasnya atau kepadatannya lebih rendah ya itu cukup jauh sih, lebih jauh lagi. Nah, bisa juga karena faktor terkait dengan aturan tata ruang yang cenderung lemah ya. Nah, kalau di tata ruang sendiri itu kan dia sebenarnya jadi peraturan gitu ya. Kalau di Indonesia juga jadi peraturan perundang-undangan. Ya, artinya dia memiliki ikatan hukum ya, atau mengikat gitu ya secara hukum. Nah, sebenarnya kan ada penggunaan-penggunaan lahan yang seharusnya tidak digunakan ya. Tidak boleh juga diubah untuk budaya, tidak boleh diubah untuk sebagai permukiman. Nah, kalau dari tata ruang yang lemah, itu ya bisa-bisa aja gitu. Misalnya ada lahan sawah yang dilindungi. Nah, ya seharusnya sawahnya itu harus tetap ada untuk memasok dari kebutuhan pangan. Nah, namun dijual dan diganti sama eh, rumah dibangun untuk perumahan. Nah, itu termasuk ke dalam lemahnya aturan tata ruang nih. Sama juga faktor yang kelima ini adalah tadi si lifestyle car center itu ya. Dan juga karena memang didukung ya oleh area dari pemerintah untuk ngebangun dari infrastrukturnya.
dari prasarana jalannya. Nah, ini dari impact dari suburbanisasi itu bisa menghasilkan yang namanya boom burbs ya atau boom burbs juga. Nah, ini suatu komunitas maksudnya kayak residential area yang dimana tumbuh secara sangat pesat. Ini bisa lebih dari 10% dalam 10 tahun dan memiliki populasinya itu lebih dari 100.000 jiwa. Nah, namun ini bukan kota terbesar ya di kawasan metropolitannya ini. Atau kayak di wilayah suburbannya itu tadi yang bisa bertumbuh secara sangat pesat. Nah, itu namanya boom burbs. Tuh. Nah, selain dari adanya suburbanisasi ini, ternyata juga ada tren yang mulai berubah gitu ya di sini. Yaitu adalah orang-orang yang melakukan suburbanisasi itu kembali ke pusat kota. Nah, ini namanya reurbanisasi. Ya, jadi ada urbanisasi, ada suburbanisasi, ada reurbanisasi. Oke, ini contohnya untuk adanya reurbanisasi ya. Berarti mulai di eh, kan ngomongin soal pertumbuhannya ya. Populationnya itu apakah dia itu growth atau decline dalam periode 10 tahunan ini. Terutama kalau kita lihat di awal-awal itu suburbanisasinya ya yang menguat ini. Tapi habis itu mulai tahun 1980, 1990 itu mulai terjadi perubahan tren ya ini. Di kota New York itu naik ya, populasinya. Suburbannya juga naik sih, tapi sedikit, nggak yang sebanyak tahun sebelum-sebelumnya ini. Nah, itu di sini ya berarti untuk terjadinya reurbanisasi. Nah, tadi kan juga disebutkan ya bahwa eh, adanya pembangunan dari highway ya, atau jalan tol gitu. Nah, di dekat dari intersectionnya atau kayak tempat ini exit tolnya gitu ya, itu bisa juga muncul adanya pembangunan kota ya, atau adanya downtowns yang lebih kecil sih sebenarnya dibandingkan dengan downtowns yang ada di kotanya ya, yang ada di pusat kotanya. Memang nanti bisa berisi oleh dari adanya hotel, nah, mall, restoran, ataupun juga dari adanya kompleks perkantoran. Nah, tapi skalanya lebih kecil. Dan ini munculnya ada di bagian pinggiran dari kota ya. Nah, makanya disebut sebagai edge city. Nah, tadi di dekat dari exit exit tol ini. Dan juga terletak di periphery of large cities. Di bagian pinggir dari kota besar. Nah, selain dari istilah reurbanisasi itu juga ada istilah yang namanya counter urbanization atau juga deurbanisasi. Eh, Sebenarnya kalau di sini lebih memfokuskan pada residents ya dari penduduk yang ada di kota yang pergi. Tuh. Dan memang sebenarnya memang kebanyakan perginya juga ke wilayah suburban juga sih. Cuman di sini lebih memfokuskan pada residents-nya itu yang keluar dari kotanya. Nah, kemudian selain ke wilayah suburban itu ya, agak jauh dari suburban itu juga bisa ada yang namanya exurbs. Nah, exurbs itu dia berupa suatu wilayah yang dihuni atau ditempati ya oleh dari masyarakat yang cenderung apa ya, lebih kaya gitu. Nah, itu nanti di belakangnya, bukan di belakangnya sih, agak jauh gitu lah ya, lebih jauh lagi dari si wilayah suburbannya ini. Kemudian juga ada istilah lain. Nah, kalau tadi kan ada kayak dari mega city, meta city, global city. Nah, ini ada istilah namanya primate city. Primate city itu kondisi ketika dari kota terbesarnya ya. Nah, itu memiliki ukuran ya. Biasanya dilihat dari jumlah penduduk yang
dua kali ya lebih besar daripada kota keduanya. Iya, kalau di urbanisasi itu ya benar kebalikannya dari urbanisasi. Dan memang arahnya sebenarnya bisa ke suburban, bisa ke rural juga. Tapi kebanyakan ke suburban. Cuman yang jadi pembedanya ya, yang jadi lebih fokusnya itu adalah pada aliran keluarnya gitu. Oke, itu untuk yang di urbanisasi itu tadi. Sama-sama. Nah, terus kalau yang private city, nah itu tadilah kota kota yang terbesarnya ya, kota terbesar berarti yang nomor satunya itu, nah dia jauh atau lebih besar dua kali, lebih dari dua kali ya besarnya dibandingkan kota terbesar keduanya. Nah, misalnya di sini kayak di London gitu ya, London sama Manchester. Nah, kalau dari sisi jumlah penduduknya ini jelas bahwa London itu jauh lebih besar, lebih dari dua kali lipat ya dibandingkan dengan Manchester. Sama juga Mexico City ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Guadalajara. Nah, biasanya munculnya private city itu di negara yang ini sih negara kesatuan gitu ya. Atau enggak yang memang di pusatnya itu sangat kuat ya. Nah, jadi untuk sebaran kotanya ini, sebaran penduduknya yang ada di kota-kota lainnya itu kurang begitu banyak. Nah, tadi terlalu fokus ke kota utamanya ini. Oke, nah itu untuk yang awalannya ya, untuk istilah-istilah yang ada di kota. Oh ya, nanti untuk di kota itu sendiri terkait dengan penggunaan lahannya kan juga bisa bermacam-macam ya. Ada kayak tadi ya di bagian tengah kotanya untuk residential ada yang namanya inner city. Terus juga ada bagian eh, pusat ekonominya yang bagian tengahnya. Nanti ada downtown gitu. Ada juga yang sebagai pusat pemerintahan yang disebut sebagai civic center. Nah, selain itu kan juga ada untuk industri, untuk tadi ya, juga untuk residential ini bisa juga untuk ruang terbuka hijau. Secara aturan sih ruang terbuka hijau itu 30% ya minimal, yaitu 20% publik, 10%-nya itu adalah private. Oke, kita coba contoh soal OSK 2024 kemarin. Oke, jadi jika Anda diminta untuk memilih moda transportasi untuk pengembangan suatu kawasan perkotaan baru, di mana kondisinya ini adalah untuk 1.000 orang per kilometer persegi ya kepadatan penduduknya, dan kemudian diketahui bahwa satu akre adalah 4.046 meter persegi, maka moda transportasi apa yang paling sesuai? Dan oke, berarti kita diminta untuk ngupload datanya ya ke grafik yang ada ini. Di mana untuk suhu Y-nya itu menampilkan terkait dengan kepadatan dalam jiwa per akre. Jadi sebenarnya fokus utamanya itulah mengubah gitu ya. Mengubah dari satuan jiwa per kilometer persegi. Nah, ini dijadikan sebagai satuan jiwa per akre. Nah, kemudian nanti kita coba plot di sini ya. Dia nanti dapatnya warna apa? Nanti kalau warna ungu untuk kereta komuter atau warna kuning untuk sistem BRT ya ini bus rapid transit, untuk MRT, kereta tram ataupun juga untuk LRT. Oke. Gimana? Gwen mau nyoba dulu nih. 1.000 jiwa per kilometer persegi itu setara dengan berapa jiwa per akre?
Oh, udah ada chat ya. Oke, silakan coba dulu. Oke, bus rapid transit itu berarti yang warna kuning. Kamu dapatnya berapa jiwa per akre kepadatannya? Ya benar ya, dapatnya 4 jiwa per akre. Berarti kan kita harus coba untuk ngeplot ya di sini. Oke, coba aku tarik garis lurus ya. Stability. Oke, di sini kan 0 ya pasti. Di tengah-tengahnya ini 5, berarti 4 itu di bawahnya dikit. Yang kenanya agak tricky sih emang ya. Nah, itu lebih pasnya yang ungu. Ataupun juga memang di area itu lebih banyak cocoknya adalah untuk yang ungu juga sih. Jadi lebih ke kereta komuter. Yang A ini. Oke, kita coba lagi. Sini ambilnya terkait dengan grafik aktivitas lift ya dalam persentase antara Manhattan ya, di kiri Manhattan juga Silicon Valley ada di ini. Warna ungu ini menampilkan terkait dengan kota utama yang ada di Silicon Valley. Ada San Francisco sama kota utama di Manhattan. Urban area itu ada Manhattan itu. Dan yang warna ungu adalah kota satelit ya, kota yang ada di pinggirnya, yang kota yang mendukung dari kota utamanya ini. Oke, so pernyataan yang kesimpulan yang tidak tepat ya. Iya, yang D. Silicon Valley itu dari datanya ya, secara persentase itu kan dia lebih rendah. Artinya pemulihan ekonominya itu lebih lambat, bukan lebih cepat dibandingkan Manhattan. Nah, next itu terkait dengan struktur kota. Nih, kalau yang struktur kota itu kamu udah pernah belajar ini belum? Konsentris, sektoral, sama multiple nuclei ini yang ada di teori klasik yang ada di Amerika Utara. Oke, nah ini kita oke ada. Nah, Anda pernah ya? Kita coba agak singkat aja di sini. Nah, kalau teori keruangan ini, ya, struktur urbannya ini ya, yang penting kan kita mengetahui terkait dengan
penggunaan lahan yang ada, ya, dan juga asumsinya sih nanti. Kalau dari teori konsentris oleh Burgess itu dia memiliki asumsi terkait dengan kondisi sosial ekonomi, ya, socio-economic condition. Nah, nanti kalau yang di sektoral, eh, asumsinya adalah transportasi, ya, dari jalur transportasi. Cuman kalau di multiple nuklei, eh, disebutkan sih ya, terkait dengan dua pusat CBD yang pertama ya, dan juga CBD yang kedua atau disebut sebagai OBD ya, Outlying Business District. Oke. Nah, secara umum sebenarnya kalau di Amerika Utara ini modelnya adalah untuk perumahan dari masyarakat kelas atas. Nah, itu akan cenderung berada di bagian pinggir-pinggir ya. Nah, eh, untuk alasannya nanti adalah terkait dengan lokasinya yang cenderung memang lebih jauh dibandingkan dengan maksudnya lokasinya lebih jauh gitu. Kalau dari lokasi industrinya, jadi memiliki kondisi lingkungan yang lebih bagus dan juga nggak masalah gitu bagi masyarakat kelas atas ini meskipun mereka menempuh jarak yang lebih jauh ke CBD-nya ini. Nah, untuk yang pertama itu ada CBD ini, Central Business District, yang mana untuk CBD itu sebagai pusat ekonominya ya, itu bisa kita bagi dua kalau di konsentrasi, yaitu ada retail business district, ya, R itu retail, dan W-nya ini adalah untuk wholesale. Nah, wholesale itu nanti berfungsinya lebih ke pergudangan. Nah, kalau retailnya itu ya untuk kegiatan perdagangan dan jasanya, perbelanjaannya kita, kantor-kantornya. Habis itu di nomor duanya ini adalah untuk uh, light manufacturing, ya, industri ringan. Itu yang ada di nomor duanya ini. Dan biasanya nanti juga bisa dibuat menjadi ada dua lingkaran, ada dua bagian gitu ya. Di bagian dalamnya itulah untuk industri, nah di bagian luarnya itu nanti cenderung diisi oleh slum. Yang mana slumnya itu nanti juga akan semakin mengarah keluar ya, karena adanya perluasan dari industrinya ini. Yang tentunya juga ngarahnya keluar juga. Nah, untuk yang nomor tiga itu adalah untuk masyarakat low class ya, low class residential. Terus ini yang medium dan juga high yang di pinggir. Jadi alasannya cukup jelas ya, kenapa di nomor tiga ini untuk low class, karena dari biaya sewanya itu lebih murah, karena kondisi lingkungannya juga yang kurang baik ya, akibat dari adanya industri, lokasinya dekat industri ini. Nah, terus kalau yang sektoral, ini dia pembagian penggunaan lahannya itu akan juga membentuk suatu sektor-sektor gitu. Nah, yang ngikutin dari adanya jalur transportasi utama, bisa dari jalan raya, highway, ataupun juga rel kereta api. Dan secara konsepnya pun juga mirip-mirip sih ya. Jadi nomor satu yang ada di bagian tengah, yang memiliki akses yang paling gampang, bisa diakses dari mana aja, itu adalah CBD. Terus yang kedua, dia ngikutin dari jalur transportasi utama adalah untuk manufaktur juga, untuk industri. Di nomor tiga, itu terlihat bahwa dia nempel kan, selalu nempel sama industri ini karena itu harga lahan yang paling murah. Nah, juga nanti nomor 4 sama nomor 5 itu cenderung untuk menjauh dari industri. Jadi kalau industri ada di bagian barat kan di sini. Nah, nanti untuk nomor 4 sama nomor 5 ya medium and high class itu ada di bagian timur. Jadi menjauh. Nah, terus yang ketiga itu dari Harris Enrollment ya. Dari inti ganda. Oh, polisentrik ya. Jadi ada kalau pusatnya itu satu ya namanya monosentrik.
Nah, kalau dia itu lebih dari satu, itu polisentrik. Nah, ini yang diganda. Ini ada nomor satunya ini untuk CBD ya. Ini sebenarnya ada keterangan juga sih di sini. Nah, nanti paling yang ada tambahannya adalah terkait dengan CBD yang kedua. Nah, CBD yang kedua ini memang nanti bisa untuk memenuhi dari kebutuhan middle class, nah, dan juga high class residential. Bisa kayak pusat perbelanjaan baru, bisa untuk juga pendidikan tinggi, itu bisa di OBD ini. Nah, ini untuk industrinya tuh pun juga dibagi sih. Ada industri ringan yang ada di bagian dalam ya, dekat dengan CBD-nya. Tapi juga ada yang heavy manufacturing, industri yang berat. Nah, kalau di heavy manufacturing itu memang dari kondisi lingkungannya itu memang kurang baik sih ya. Bisa dari eh, pencemaran ya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran atau polusi ya, polusi suara, kemacetan. Gitu. Banyak ada di heavy manufacturing ini. Nah, yang dekat heavy manufacturing pun juga ada industri juga, tapi yang letaknya di wilayah suburban. Gitu. Sama juga ini ada residential suburban. Ini misalkan ada di bagian sini. Cuman untuk residential suburban juga bisa di bagian yang lain, bisa juga di wilayah sini. Gitu. Nah, itu yang teori klasiknya. Nanti ada tambahan lagi di wilayah konsektoral ya di Amerika Latin, terus ada di Sub-Saharan Afrika ya oleh The Blish, dan di Asia Tenggara. Nah, ini mulai dari yang Afrika dulu. Nah, kalau di Afrika itu dia nanti akan berkaitan sama etnik juga sih. Nah, pertama kita mulai bahas terkait dengan CBD-nya. Nah, kalau CBD-nya itu ada dua, yaitu yang tradisional sama yang kolonial. Kalau tradisional itu udah ada duluan sebelum dari penjajahan itu. Dan untuk saat ini karakter dari tradisional CBD itu jalan yang ada itu lebih kecil, lebih sempit, terus juga lebih berkelok-kelok ya untuk jalannya. Sama masih ada toko-toko kecil gitu. Dan masih memenuhi dari sektor formalnya. Gitu. Nah, soalnya nanti juga ada sektor informalnya, yaitu yang di wilayah market zone ini. Nah, cuman sebelum ke market zone, kita ke kolonial CBD dulu. Nah, kalau yang kolonial CBD ini yang dihasilkan ya, legasinya dari kolonialisme. Nah, itu dicirikan sama jalan-jalan yang lebih lebar ya, ada yang avenue, nah, sama juga dari bangunan-bangunan tinggi. Nah, tadi kan juga ada yang sektor informalnya ya, di sini adanya market zone. Jadi sifatnya adalah bongkar eh bukan bongkar muat sih. Pokoknya pasarnya itu ada di periode tertentu aja. Jadi nggak yang bangunannya ada permanen, cuma ada di waktu-waktu tertentu aja. Nah, itu untuk bagian CBD dan juga market zone-nya. Lalu juga dari etnisnya itu pun dibagi dua ya. Ada yang masih kuat secara etnik identitinya dan juga adanya segregasi ya. Jadi ada pemisahan-pemisahan dari etnis yang berbeda-beda, tapi juga ada yang sudah membaur, sudah bercampur dan patternnya itu menjadi tidak jelas ya, irregular pattern dari ethnic groupnya. Nah, di sini kalau eh yang dekat sama manufaktur ya itu yang cenderung masih kuat ya dari ethnic identity dan juga segregasinya. Lalu di bagian paling pinggirnya itu ada untuk squatter settlement dan juga migran yang berasal dari desa. Nih, squatter itu eh, pemukiman liar. Nah, jadi dia lebih melihat dari aspek legalnya, dari aspek hukumnya. Dari dia menempati tanah yang dimiliki oleh orang lain.
itu dari private sector, ataupun tanah pribadi milik orang lain, ataupun juga tanah milik negara. Itu squatter settlement. Nah, kalau satunya lagi itu ada yang namanya slum ya. Kalau slum itu dia lebih ngelihat dari sisi environment-nya, kondisi lingkungannya. Biasanya jalan-jalannya itu sangat kecil, eh juga sesuai namanya sih ya, itu permukiman kumuh. Terus ada dari konsektoral ya, tipe Amerika Latin. Nah, jadi dia kayak kalau dari bentuknya itu kayak gabungan ya antara dari konsentris sama sektoral, gitu. Nah, kalau di tengahnya tetap ada sih dari CBD. Nah, kemudian cirinya adalah di sini ada spine ya. Spine itu CBD yang memanjang ke arah pinggir ya. Jadi seperti apa ya, tulang belakang gitu ya, spine. Dan di sekitar dari spine itu adalah perumahan dari masyarakat elit, perumahan elit dari masyarakat kelas atas. Nah, itu yang membedakan ya sama di Amerika Utara. Kalau di Amerika Utara itu kan biasanya kelas atasnya ada di bagian pinggir-pinggir ya. Nah, kalau di sini beda. Kelas atasnya itu dekat sama CBD. Nah, untuk alasannya itu eh, karena ini sih menghindari traffic congestion, menghindari macet. Terus yang sama juga tetap ini sih dari lokasi industrinya itu akan berseberangan ya dari CBD-nya nih. Dan juga masyarakat kelas atas. Sorry. Masyarakat kelas atasnya ini akan berseberangan sama dari industrial park-nya. Nah, di bagian pinggirnya itu ada yang namanya periferico. Nah, periferico ini eh, bisa berupa ini outer ring road. Ini dicirikan juga dengan adanya masyarakat miskin. Ini ada di wilayah periferico ini. Nah, sama juga adanya disamenity zone. Disamenity zone itu bahkan suatu area yang bisa dikuasai oleh eh, apa ya, mafia, gangster gitu, atau drug dealer. Itu di disamenity zone ini. Nah, kemudian juga ada eh, lokasi ini ya, penggunaan lahan untuk gentrifikasi. Nanti di akhir juga kita bahas terkait dengan gentrifikasi. Nah, mungkin di awal gambarannya ya, gentrifikasi itu dia ada alih fungsi penggunaan lahan yang awalnya itu dimiliki oleh masyarakat kelas bawah. Nah, itu dibeli sama masyarakat kelas atas untuk diubah ke kegiatan komersial. Bisa diubah ke hotel, ke restoran, ke bar, ataupun dijadiin perumahan lagi untuk kelas atas kita, untuk gentrifikasi. Dan cara lokasi pun dia mendukung ya. Di sini dekat sama elite residential sector. Lalu untuk zone of maturity sama in situ accretion itu sebenarnya dia juga berupa permukiman ya. Cuma nanti kalau semakin ke pinggir, nanti akan semakin menurun dari sisi kualitasnya. Nah, jadi kalau dari maturity ini masih cenderung yang lebih bagus dibandingkan dengan yang di in situ accretion. Nanti untuk di periferico itu kalau nggak salah ada yang namanya shantytown ini ya. Di wilayah outer ring road-nya itu di sini ditunjukkan ya dengan adanya kemiskinan, infrastrukturnya yang terbatas, atau kurang infrastruktur, dan dari adanya pemukiman yang miskin ini. Yang ini ya, yang in situ accretion. In situ accretion. Oh, maksudnya yang ini, yang in situ accretion ini kan. Oke. Sebenarnya kalau dari secara harfiahnya aku kayak agak lupa atau kurang tahu juga sih. Kalau artinya ya dari in situ accretion ini.
Cuman yang aku ingat itu terkait dengan karakternya itu. Di mana sebenarnya kalau dari kualitasnya itu cenderung lebih menurun ya dibandingkan dengan kayak di wilayah zone of majority maupun di elite residential sector. Nanti coba aku cari ya. Saya harfiahnya ya dari Institute Creation ini. Oke. Nah, tadi yang di wilayah disamenity zones ya. Nah, itu juga bisa disebut adanya favelas atau barrios. Ini suatu area yang ditandai ya dengan adanya kemiskinan ekstrim, terus juga homelessness ya, sama dari penegakan hukumnya yang lemah di sini. Karena tadi memang dikuasai ya, karena dari adanya, let's say di sini criminals gitu. Terus yang ketiga dari MACD yang ada di Southeast Asia. Kalau di Southeast Asia ini nanti akan bergantungnya ya, atau jadi pusatnya itu adalah pelabuhan ya, dari area pelabuhan ini. Nanti akan berkaitan juga dengan adanya kolonialisme juga sih. Nah, jadi untuk eh, area yang ada di dekat dengan pelabuhan, karena pelabuhan ini adalah memegang peranan yang penting, nah itu diisi oleh dari kolon kolonialnya, yang penjajahnya, ya, ataupun dari sekutunya. Nah, di sekitarnya itu juga dari adanya ally, commercial zone. Kalau di ally itu seperti di Chinese ya, jadi Chinese, Indian, atau juga dari Arab. Jadi poinnya di situ aja sih, kalau yang dari Southeast Asian itu. Oke. Pistoler. Kemarin udah atau belum ya pistoler itu? Kayaknya udah ya kemarin asumsinya kan. Ada empat itu. Udah aku tuliskan ya sih. Eh, biasanya pun bisa masuk ke babnya geografi pembangunan juga sih. Geografi pembangunan dan teori keuangan itu. Udah ya. Nanti ada yang namanya threshold sama ada yang namanya range. Ambang dan juga jarak. Nah, kalau ambang itu adalah jumlah minimum populasi yang dibutuhkan. Ya, supaya aktivitas ekonomi itu dapat terus berjalan. Ya. Nah, kalau range itu jarak ya, atau jangkauan maksimum yang mau ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang jasa. Nah, nanti akan menciptakan yang namanya high order dan juga low order ya. Kalau barang jasa yang tingkat tinggi, high order itu nanti memang biasanya barang yang cenderung mahal dan juga jarang kita atau kita beli itu secara irregular ya, nggak yang tiap hari kita beli. Nah, untuk lokasi-lokasi yang ada pun dia di kota-kota yang besar, jaraknya yang jauh-jauh gitu. Dan kita pun nggak masalah buat nggak afford barang itu, gitu. Meskipun harus ke kota besar, harus jauh jaraknya gitu. Nah, kalau yang low order itu barang yang murah yang sering kita beli atau secara reguler kita beli ya, seperti makanan minuman. Jadi jaraknya pun cenderung berdekat-dekatan. Selain itu juga ada variasinya juga sih dari kristoler ini ya. Nanti ada oke, sih ya. Ini K sama dengan 3. Nah, K sama dengan 3 ini akan optimumnya adalah untuk market atau untuk pasar gitu ya. Nah, K sama dengan 3 ini eh, bisa didapatkannya adalah dari satu heksagon yang ada di bagian tengah ini. Ditambahkan dengan sepertiga ya ini ya.
6 kali sepertiga. Jadi K sama dengan 1 plus 6 kali sepertiga. Karena ini ada 6 sepertiga, ada 6. Nah ini nanti 1 tambah 2. Itu dapatnya K sama dengan 3 ini. Jadi ngomongin terkait dengan cakupan areanya ini. Mencakup satu heksagon yang ada di bagian tengahnya. Dan juga sepertiga heksagon yang ada di sekitarnya. Nah itu nanti akan optimum untuk kegiatan pasar. Nah kalau dia mencakup setengah, jadi dia ngebagi dua gini ya. Nah itu akan lebih optimum untuk kegiatan transportasi. Nah, kalau dia mencakup satu heksagon yang di tengah dan juga satu heksagon eh, lainnya nah, yang ada di sekitar nah, ini sebanyak 6 ini. Nah ini untuk pemerintahan atau untuk administrasi. Oke, lalu juga ada dari Bittrend ya. Ini ngomongin terkait dengan eh, hubungan antara dari jarak ya dan juga harga sewa sama penggunaan lahan yang ada. Nah, ini kalau di ring satu, nah yang paling dekat dengan pusatnya ini ya digunakan untuk kegiatan komersil dan juga perkantoran ya, atau ya untuk CBD. Lalu di nomor duanya itu untuk industri dan di pinggirannya itu untuk residensial. Ataupun kalau misalkan lebih jauh lagi itu bisa untuk agriculture. Bisa bisa sampai 3 ini atau bahkan bisa ditambahkan ke nomor 4-nya gitu ya. Ya, untuk agriculture. Kalau nggak salah untuk cara bacanya itu udah pernah aku jelaskan ya di eh Fontunen yang pas di bagian integrasi antara dari modelnya Fontunen itu dengan Bitren ya. Oke, kita coba contoh soalnya. Oke, di sini ditunjukkan adalah adanya pencemaran dan kemacetan lalu lintas. Problem lingkungannya itu adalah untuk yang heavy manufacturing ya. Oke, sekarang coba eh, recall, review deh, review materinya. Oke. Kalau yang ada di sini, ini penggunaan lahannya untuk apa? Yang kalau yang warna pink itu untuk low class residential ya. Terus kalau yang warna kuning itu untuk pusatnya CBD. Yang warna hijau untuk manufaktur ringan ya, light manufacturing. Oke. Terus yang warna ungu muda untuk ya middle class residential. Warna ungu tua untuk yang high class residential. Dan ini untuk outlying business district. Kalau ada residential suburbs. Terus di sini adalah heavy manufacturing dan di sini adalah untuk eh, industrial suburb ya. Ini contoh soal OSP. Itu 2018. Angka 2019. Kedua itu suka lupa yang mana. Iya benar yang E ya.
Jadi kan dari Chris Stoller itu ada empat ya asumsinya. Pertama adalah wilayahnya itu dataran tanpa roman ya, atau featureless plain. Jadi di sini benar kalau wilayahnya itu bersifat homogen dan memiliki topografi yang relatif datar. Nah, kedua adalah penduduk itu dapat melakukan pergerakan ke segala arah. Nah, yang ketiga juga penduduk itu tersebar secara merata dan memiliki daya beli yang sama. Keempat, konsumen bertindak secara rasional, tas minimasi jarak biaya. Jadi yang memang tidak disebutkan dalam asumsinya itu adalah yang ini. Ya, ini adalah CBD ya. Oke, ini eh, dimulai dari dialog dulu ya, yang opsi B. Oke, kalau ada urban extension, nah ini kita coba lihat istilah-istilah yang ada pada perkotaan. Tadi ada urban sprawl, yaitu perluasan fisik kota ya, kalau ke bagian pinggir. Nanti ada tiga jenisnya ini. Bisa yang sifatnya itu radial, jadi kayak cenderung melingkar gitu ya, di sekitar dari kotanya. Ada yang ngikutin dari jaringan jalan, yang namanya ribbon, dan juga ada yang melompat ya, melompat-lompat ya, ke langsung ke bagian pinggirnya dari kota gitu. Itu namanya adalah secara leapfrog. Nah, perluasan pun juga bisa ada melalui reklasifikasi maupun aneksasi. Nah, kalau reklasifikasi itu dia merumuskan kembali ya dari batas-batas administrasinya. Jadi lebih ke peraturan juga ini, peraturan perundang-undangan. Nah, kalau aneksasi dia berupa penggabungan ya. Untuk mengatasi dari urban sprawl, itu bisa melakukan yang namanya urban infill. Nah, jadi kalau urban infill itu eh, dia ngebangun ya di bagian dalam kotanya. Jadi sebenarnya lebih ke memaksimalkan ruang sih, atau penggunaan lahan yang ada di dalam kotanya gitu. Yang mana dari urban infill itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya greenfield dan juga brownfield. Nah, mungkin kalau istilah brownfield kemarin-kemarin udah sering dengar ya gitu ya. Nah, misalkan dari adanya industri yang udah nggak lagi dipakai, nah itu kan bisa menjadi brownfield. Nah, sebenarnya konsepnya adalah kelanjutannya gitu. Dari misalkan industri yang udah nggak dipakai lagi, terminal yang terbengkalai. Nah, itu bisa dibangun lagi. Nah, itu namanya brownfield. Jadi maksimalkan space yang ada. Atau enggak dari adanya site yang emang dari awalnya belum terbangun gitu ya. Misalkan emang berupa lapangan atau tanah kosong, terus baru dibangun, itu namanya secara greenfield. Oke, jadi ada yang ruang kosong kan tadi ya, atau enggak eh, membangun dari yang bangunannya udah terbengkalai, udah nggak dipakai lagi. Nah, kemudian juga ada gentrifikasi. Nah, jadi adalah suatu proses untuk mengubah eh, dari permukimannya ya, dari low class atau low income tuh, terus kemudian dibeli sama masyarakat kelas atas, diubah menjadi kawasan komersial ataupun juga kawasan residensial. Nah, dampak negatifnya itu bisa untuk masyarakat yang ada di sana itu menjadi pindah gitu ya. Tapi juga ada dampak positifnya ini. Bisa meningkatkan dari nilai estetika, meningkatkan dari ruang terbuka hijau, keamanan, lapangan kerja. Lalu juga ada istilah ya, yang namanya gated community. Kalau dari gated community itu sifatnya cenderung untuk mengeksklusifkan diri gitu ya. Jadi untuk keluar masuk ke area itu cenderung sulit atau ya dibatasi gitu ya.
atau melalui suatu eh, pagar, bukan pagar sih, gerbang tertentu gitu ya. Ada jalan tertentunya dan dia memisahkan dari wilayah yang ada di sekitarnya. Lalu juga ada yang namanya segregasi atau pemisahan. Nah, bisa yang sifatnya itu antar secara budaya gitu ya, antar etnis, antar suku yang terpisahkan. Bisa juga segregasinya itu secara ekonomi. Misalkan yang di sini adalah contoh segregasi secara ekonomi. Terus juga ada squatter settlement sama slum. Tadi udah sebenarnya aku coba jelaskan tadi ya secara singkat aja itu juga sudah cukup sih. Mana kalau dari squatter itu kan tadi ngeliat dari sisi legalnya, eh, dari secara hukumnya ya. Dimana dari penduduknya itu menggunakan lahan yang ilegal, sifatnya itu bukan milik dia. Nah, kalau slum itu dia sebenarnya ngelihat dari sisi environment-nya, dari lingkungannya yang memang tidak terawat ya atau kumuh gitu. Oke, kalau kita lihat di sini perkembangan kotanya sih ya, dia ngarahnya adalah ke wilayah barat ya, barat barat laut lah. Tuh, karena memang kalau kita lihat dari peta topografinya, eh, di situ di bagian baratnya itu lebih datar ya, dibandingkan dengan bagian di timurnya yang cenderung berbukit-bukit. Jadilah karena faktor topografi. Segregasinya berbasis pada ekonomi ya. Gitu. Ini juga mencirikan ya dari adanya selam. Bisa kita lihat dari atapnya sih. Bisa cenderung untuk kecil-kecil, rapat, ya. Jarang untuk vegetasinya, bahkan sampai nggak terlihat gitu untuk jalannya ya di sini. Nah, problem yang bisa muncul kecuali itu yang B. Nah, karena problem yang lain ya seperti opsi A, ini benar ya bisa adanya pencemaran sungai. Terus juga sulit untuk evakuasi kebakaran. Namanya estetika kota dan lingkaran setan kemiskinan. Itu yang B, di mana penduduknya itu malah cenderung untuk memiliki pekerjaannya itu yang informal ya. Oke, tadi udah ini urban donut effect ya. Dan untuk konsep-konsepnya ya dalam perkembangan kota nanti ada yang berupa green city, smart city. Nah, smart city berbasisnya pada teknologi. Nanti ada 6 dimensi ya yang ada. Cuman di sini nanti ada sedikit perbedaan ya pada dimensi eh, dari versinya Griffinger ya sama versinya Kemkominfo. Ini bisa mencakup dari smart governance, apalagi kita lihat dari Kominfo ya, smart governance. Nah, itu terkait dengan dari layanan pemerintahan sih ya, birokrasi dan juga kebijakan publik dan juga layanan publik. Nah, kalau smart branding itu lebih ke wajah yang ditampilkan kota atau city appearance ini. Jadi ngomongin juga terkait dengan pariwisatanya. Nah, kalau smart economy itu lebih ke ya industrinya ya, dan juga transaksi ekonominya yang ada di kota itu. Juga ada smart living, ya, smart society, dan juga smart environment. Jadi intinya berbasisnya pada teknologi gitu. Nah, di sini juga ada konsep Aero City. Nah, jadi dari kotanya itu
bangun ya, itu deket sama bandara. Nah, jadi mengutamakan dari adanya padu moda ya, dari adanya integrasi transportasi ya, ini adanya padu moda ini. Kemudian kalau istilah green belt, green belt itu tujuannya adalah untuk mencegah urban sprawl. Jadi adanya ruang terbuka hijau yang mengelilingi kota ini atau kayak sabuk hijau gitu ya. Tujuannya adalah untuk mencegah dari adanya pembangunan yang tidak diinginkan. Lalu ada konsep TOD ya, transit ya, transit oriented development. Ya, kalau di Indonesia itu yang jelas ya adalah di Jakarta ya contohnya. Nanti ada beberapa konsep yang digunakan ya seperti dari adanya mixed use development, lalu ada walkability, terus juga ada densifikasi. Nah, kalau dari mixed use development itu dari suatu areanya itu yang ada ya, fungsi zonanya itu bisa bercampur-campur gitu. Jadi nggak yang cuman untuk eh, komersil aja, tapi bisa untuk yang lain-lain. Bisa untuk komersil, bisa untuk perkantoran, bisa untuk residensial. Nah, jadi ketika masyarakatnya ya, turun di dekat dengan stasiun ini, itu mereka bisa dengan mudahnya untuk berjalan ke area yang ada di sekitar stasiun ini. Dan jarak idealnya itu setengah sampai seperempat mil ya. eh atau 400 sampai 800 meter itu untuk buffer atau apa ya, jari-jari radiusnya ya, radiusnya yang ideal. Jadi dari adanya densifikasi ya dan walkabilities itu dia akan mendukung dari adanya masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau dia tambahnya mass rapid transit ya. Jadi bukan yang also oriented. Auto oriented itu yang berbasisnya pada mobil ya atau car center. Ini pernah muncul juga soal yang seperti ini. Ini sebenarnya jelas ya ini. Itu adalah dari adanya TOD ya, Transit Oriented Development. Atau enggak juga sebenarnya di bagian legendanya ini ada keterangannya sih, di sini ada non TOD. Nah, non TOD urban character. Oke, yang terakhir yaitu terkait dengan tambahan lah ya, terkait dengan tata ruang. Tata ruang itu dia terdiri oleh struktur ruang dan juga pola ruang ya. Nah, untuk membedakannya itu sebenarnya cukup mudah. Kalau struktur ruang, kalau kita gambarkan dalam peta, dia itu akan terlihatnya seperti titik. Ya, ada titik sama garis. Ya, titik itu dia berupa pusat, ya pusat wilayah gitu. Ya, pusat desa, pusat kecamatan, pusat kota. Ya, itu dia akan digambarkan berupa titik. Titik yang kecil, titik yang sedang, titik yang besar. Ya, itu sebagai pusat-pusatnya. Atau juga dia berupa line atau garis. Ya, jadi misalkan dia
akan menghubungin antar titik-titik yang ada. Tuh. Nah, ini namanya struktur ruang. Nah, ini untuk contohnya dari struktur ruang ya bisa berupa jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jalur evakuasi, jaringan irigasi, itu termasuk ke dalam struktur ruang. Nah, kalau yang pola ruang itu nanti akan terlihat seperti area atau seperti poligon. Ya. Jadi misalkan kita punya suatu wilayah, terus kita bagi-bagi gitu wilayahnya ini. Nah, itu nanti namanya lah pola ruang. Dan bisa dicirikan ya dengan adanya zona. Nah, kalau yang tadi struktur itu tadi ada jaringannya di pusat dan jaringan. Tuh, kalau yang di pola ruang itu berupa zona. Jadi misalkan kita bagi-bagi ada untuk zona pertanian, ada zona perkantoran, zona perumahan, ya, zona kawasan industri, zona pertambangan. Nah, itu adalah pola ruang. Nah, untuk tata ruang sendiri itu dia harus ada ya, sifatnya itu harus ada dan juga harus disahkan. Jadi dia akan menjadi suatu peraturan perundang-undangan. Dan untuk perencanaannya itu adalah selama 20 tahun. Selama 20 tahun sifatnya adalah harus ada dan harus disahkan. Nih. Paling itu untuk materinya ya terkait dengan geografi perkotaan ya. Kita coba untuk soal latihannya. Oke, nomor satu, ini kita kaitkan sama geografi ekonomi ya. Kalau di CBD itu aktivitas ekonomi yang paling pesat adalah ya jasa ya. Itu cukup jelas. Terus nomor dua, yang bertentangan adalah yang single ya, single land use. Harusnya dia mix mix land use atau ya mix use development tadi. Next nomor tiga, kenapa dia menimbulkan dari adanya kemacetan? Ya karena yang ah masyarakat itu tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi karena lebih efisien dan efektif. Ya karena dia berada di luar jangkauannya dari TOD. Terus nomor empat, yang paling baik ya diselesaikan menggunakan model perencanaan regional. Nah, kalau dia perencanaan regional kan berarti berkaitan dengan wilayah yang lainnya ya. Jadi di sini yang paling sesuai adalah terkait dengan jalur transportasi massal yang baru. Tuh. Lalu nomor lima,
Dalam teori konseptual Amerika Latin, terdapat adanya suatu kawasan di mana kelompok masyarakat memiliki kondisi extreme poverty, homelessness, dan juga lawlessness tadi ya. Nah, di mana dia itu dikontrol oleh kriminal. Tadi namanya adalah favelas, favela atau barrios. Untuk lokasinya itu dia di Disamenity tadi, di Disamenity Zone. Kalau di Periferico tadi ada namanya Shantytown. Cuman kalau di Shantytown ini dia enggak yang dikontrol ya oleh dari kriminal. Sebenarnya dicirikan juga ya dari Shantytown itu juga dari adanya poverty, lack of infrastructure, sama dari adanya bangunan-bangunan eh, yang menunjukkan dari adanya masyarakat miskin ya, itu yang di Periferico ini, dari Shantytown itu. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini kan ngomonginnya terkait dengan CBD ya, CBD yang ada di ya, Amerika Utara. Tadi udah juga ya. Fungsi utama Green Belt adalah untuk eh, mencegah ya, berkembangnya kota ke arah yang tidak diinginkan. Kalau upaya mempertahankan bangunan dengan nilai sejarah yang tinggi, ini namanya adalah reservasi. Jadi fokusnya itu karena adanya nilai sejarah ini, namanya reservasi. Kalau yang ngejaga doang itu bisa masuknya ke konservasi ya. Ya, white flight itu adalah terjadinya urbanisasi ya, oleh masyarakat kulit putih Amerika akibat dari adanya kehadiran African Americans. Nomor 10, dia ngomongin hmm, perubahan ya. Perubahan ini sih dari populasinya secara bulanan. Ya, di CBD-nya itu turun, sementara di bagian low density-nya, di bagian pinggirannya itu naik ya. Ini sebenarnya kondisi urban donatif yang itu juga. Nah, yang tidak ditimbulkan oleh fenomena di atas adalah meningkatnya lawan kerja di CBD.
benar yang C. Jadi eh, penyebabnya ya dari adanya urban sprawl itu kecuali yang C ini. Harusnya itu tata ruangnya itu lemah ya. Kurang tepatnya karena seharusnya penegakan hukum tata ruangnya itu lemah. Nah, itu bisa mendukung adanya urban sprawl itu. Dan yang lain pun juga jelas ini. Di wilayah pinggirnya itu cenderung murah, masuk banyak cenderung murah dibanding dengan di inner city. Lalu juga berkembangnya auto-oriented lifestyle atau car center lifestyle, kemudian kredit di wilayah urban dia juga berkembang urban secara signifikan. Oh, enggak, berarti berarti ini cuma 19 soal nih. Ini lupa belum dihapus. Oke, di sini yang kurang sesuai ya untuk menjelaskan teori konsentris itu eh, yang D. Kalau yang B itu masih termasuk ya. Dari adanya zona transisi itu dari adanya industri dan juga tadi sih dengan adanya slum area juga. Jadi kalau di yang di opsi D ini yang salahnya adalah di bagian lahan yang semakin terbatas. Karena kalau semakin ke pinggir itu secara teorinya pun memang dia akan lebih affordable dan juga ketersediaannya pun juga masih lebih banyak. Jadi makanya masyarakat kelas atas pun memiliki luas lahannya itu juga gede gitu di bagian ring kelimanya ini. Ya, yang B benar. Area residensial dengan lahan yang luas terdapat di CBD itu jelas salah ya. eh, Area residensial memang biasanya tuh di bagian ring ketiga, tapi juga bisa aja di CBD. Namun luas lahannya itu cenderung terbatas dan pembangunannya itu cenderung untuk vertikal. Kayaknya ini kurang ini deh ya. Eh, Kecuali ya harusnya. Kecuali yang rendahnya sektor informal. Nah, ini yang namanya urban infill yang brownfield. Nah, mungkin tambahnya untuk yang urban canyon ya. eh Mungkin kita coba lihat aja dari gambarnya gitu. Jadi misalkan ada suatu ruas jalan
Nah, terus di ruas jalan ini di kiri kanannya itu berupa bangunan-bangunan tinggi, ya. Nah, gedung-gedung pencakar langit itu, nah itu akan menyebabkan dari adanya angin, ya itu akan lebih memusat ke bagian ruas jalannya ini, dan juga bagian ruas jalannya itu mendapatkan penyinaran matahari itu lebih singkat, ya, karena terhalang oleh dari adanya gedung pencakar langit yang indah, ya, dan juga dari adanya angin itu akan mengarahnya ke bagian ruas jalannya ini. Nah, itu akan berlaku seperti dari adanya canyon, gitu, atau dari ngarai, ya. Nah, cuman ini berlakunya di kota, ya. Jadi yang titik-titik yang ada itu, titik-titik ini ya, itu menampilkan terkait dengan grocery store, ya. Nah, ini namanya adalah kondisi food desert. Nah, food desert itu kondisi ketika dari masyarakat itu mengalami kesulitan untuk mengakses di affordable dan juga makanan yang sehat. Makanan sehat dan juga terjangkau itu sulit, ya, untuk diakses sama masyarakat. Sebenarnya nanti juga bisa kita lihat dari dua ini sih, dua definisinya, ya. Nah, definisi yang pertama itu dia ngelihat dari eh, lingkungan, ya. Kondisi lingkungan, bukan kondisi lingkungan sih, memang kondisi masyarakatnya yang eh, low low income, ya, pendapatan rendah dan juga high poverty, ya. Jadi neighborhood area, low income and high poverty. Nah, yang kedua itu bisa dilihat dari kondisi di mana lebih dari, ya, 33% masyarakat berada pada jarak lebih dari 1 mil dari grocery store. Ini in case di wilayah urban, ya. Kalau nanti di wilayah rural, jarak 1 mil ini nanti akan diubah menjadi 10 mil di rural area. Nah, itu untuk yang food desert. Kalau redlining itu dia praktik diskriminasi, ya. Ah, jadi di mana hmm, case-nya itu ketika dari adanya masyarakat kulit hitam ingin mengajukan kredit, gitu ya, atau pinjaman, itu lebih sulit, ya, dibandingkan dari masyarakat kulit putih. Jadi misalkan kreditnya itu sama nilainya, masyarakat kulit putihnya itu bisa disetujui, ya, tapi masyarakat kulit hitamnya itu dia bisa nggak disetujui. Jadi praktek diskriminatif. Dan sebenarnya itu udah dilarang, ya, dan nggak berlaku. Dan juga yang namanya blockbusting, ya. Nah, dari blockbusting itu nanti, ah,
akan menguntungkannya itu dari developer. Nah, karena dalam prakteknya, eh, misalkan ada masyarakat kulit putih itu yang punya rumah. Nah, sama developernya itu dibilang kalau akan ada masyarakat kulit hitam yang berlokasi di dekat situ atau kayak jadi tetangganya. Nah, nanti biasanya kalau dari masyarakat kulit putihnya akan menjual rumahnya segera dan biasanya akan menjual dengan harga yang lebih murah. Nanti akan dibeli sama developer. Nah, developernya nanti akan ngejual lagi rumahnya itu ya bisa ke masyarakat kulit hitamnya itu. Nanti dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu praktik blockbusting. Terus kalau yang opsi E gitu, jujur aku agak lupa ya gitu itu. Yang kayak gimana. Oh, jadi gitu itu adalah suatu area dari yang dikuasai ya oleh enggak area atau wilayah miskin ya yang dikuasai oleh hmm, kelompok minoritas ya yang merupakan sebagai impact dari adanya diskriminasi. Nah, kalau kayak China Zone gini namanya adalah ethnic enclave. Jadi blockbusting udah. Nah, sekarang ada yang namanya Citadels. Citadels itu dia sebenarnya berupa kayak gated community tapi di masa lampau gitu ya dan bisa kita kaitkan juga misalkan dengan adanya eh, kayak peradaban Islam sih biasanya. Nah, Citadels itu dia kayak berupa benteng gitu. Jadi benteng ini akan melindungi di bagian pusat kotanya dari wilayah yang cenderung kurang aman yang ada di pinggirannya ini. Nah, itu adalah Citadels. Nomor 19. Yang tidak termasuk ya ke dalam livable communities itu adalah yang di karena seharusnya kalau livable communities itu komunitas masyarakat dan infrastrukturnya itu inklusif bukan yang non inklusif. Jadi merangkul ke semua kalangan. Oke, terus nomor 20 mau nyoba ngitung dulu.
Oke, nanti coba chat aja ya kalau dapat hasilnya. Oh, ini masuk. Oke, nanti kita coba. Aku juga agak lupa sih hasilnya. Jadi untuk total masyarakat yang terdampak itu ada sebanyak 124.000 penduduk ya, atau 124.000 jiwa. Yang mana dari 124.000 ini akan dibagi jadi dua ya, yaitu untuk yang hunian vertikal dan hunian biasa. Yang untuk hunian vertikal itu ada sebanyak 3.000 kakak, di mana satu kakak itu adalah 4 orang, tempat jiwa. Berarti untuk yang hunian vertikal itu diperuntukkan bagi 12.000 eh 12.000 orang. Berarti sisanya yang hunian biasa itu untuk 112.000 ya, gitu. Nah, untuk yang hunian vertikal dulu. Oke. Untuk dari bangunannya aja nanti ada 65% ya. Dan untuk mencari luas totalnya nanti ya, untuk permukimannya itu bisa kita lihat dulu dari bangunannya. Nah, karena kalau dari bangunan itu kita bisa lihat dari kebutuhan ya. Kebutuhan luas per orangnya itu adalah 9 meter persegi. Nah, jadi untuk yang vertikal dulu, untuk luas dari bangunannya itu adalah seluas 12.000 orang dikali dengan 9 meter persegi per orang ya. Berarti totalnya ada harusnya 108.000 meter persegi. Nah, itu untuk bangunan aja. Di mana bangunan itu memegangnya adalah 65%. Nah, berarti untuk yang lainnya, nah, nanti kalau misalkan tambahkan RTH dan untuk sarana, yang mana totalnya akan jadi 100%, nah, berarti kan bisa kita cari tahu dari 108.000 ini dibagi dengan 65%. 108.000. 12 kali 9 tuh benar ya? Ya, 108 dibagi 65%. 166. Oke, selain itu juga untuk yang 112.000 ini untuk yang hunian biasa ya. Jadi untuk yang bangunannya aja itu adalah eh 1 juta. Jadi untuk totalnya itu bagi 55% ya. 1,832,727 ditambah, berarti nanti kalau di totalnya ditambahin ya 166, 153. Oke, total antara vertikal dan juga
hunian biasa ya. Berarti 166.153 ditambah 183.277, katanya meter persegi ya. Ini jadinya 1.900 1.998 meter persegi. Tadi jadinya hektar ya. Meter persegi ke hektar itu dibagi 10.000. Itu 2, 3, 4, 199,888 hektar. Mendekati 200 hektar ini ya. Ya, benar yang B. Eh, ya, sip. Benar-benar yang B ini. Oke, jadi itu ya untuk hari ini materi terkait dengan geografi perkotaan. Ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, aku stop record.